Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudariku seiman jamaah sholat tarawih yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan, rahmat, tambahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita usia, masih memberikan kita niat yang baik untuk mengikuti dan menghadiri salah satu tugas kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat isya kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita dan membalas dengan balasan surga, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang berbahagia, manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, ada orang yang dia wajib untuk berpuasa. Yang kedua, ada orang yang dia tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, ada orang yang dia tidak boleh untuk berpuasa. Yang pertama, ada orang yang dia wajib untuk berpuasa Ramadan. Puasa wajib ada 4. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qadha, yang ketiga puasa kafarat, yang keempat puasa nadhar. Ada orang yang dia wajib untuk berpuasa, seperti misalkan orang-orang yang mukallaf, orang yang dia berakal, kemudian dia sudah balik, maka dia wajib untuk berpuasa. Maka barang siapa yang dia sengaja tidak berpuasa, maka terancam berdosa, bahkan dosanya sangat besar. Yang kedua, ada orang yang dia boleh tidak puasa. Yang pertama tadi wajib puasa, yang kedua boleh tidak puasa. Siapa mereka? Seperti anak kecil, orang gila, mereka tentunya boleh tidak puasa. Artinya kalau mereka tidak puasa maka tidak berdosa, karena mereka belum mukallaf. Yang ketiga, ada orang yang dia justru tidak boleh puasa. Kalau dia sengaja berpuasa, maka dia justru mendapatkan dosa dari Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Mereka adalah wanita haid dan wanita nifas. Wanita haid dan wanita nifas, mereka tidak boleh berpuasa. Kalau nekat berpuasa, bukan mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan dosa, karena melanggar larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah yang berbahagia, ada fenomena yang menarik. Apakah orang-orang yang bekerja berat, orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat, panas, seperti misalkan orang yang nebang tebu gitu, kemudian orang-orang yang ngedos, orang-orang yang tandur bagi para petani, kemudian orang-orang yang gali sumur, gali kabel PLN, kemudian orang yang nebang pohon, orang yang ngebor minyak di minyak tanah apa-apa itu ya. Intinya orang-orang yang dia bekerja berat, panas, membutuhkan tenaga, ngangkat besi, ngangkat botol, ngangkat semen, kuli bangunan termasuk. Apakah mereka boleh untuk tidak berpuasa? Maka jawabannya hukum asal mereka wajib untuk berpuasa. Para pekerja berat, mereka hukum asalnya wajib untuk berpuasa.
karena tidak ada uzur bagi mereka, jadi tidak ada uzur untuk pekerjaan, akhirnya dia boleh tidak berpuasa. Jadi uzur-uzur yang boleh nggak puasa seperti safar, musafir, kemudian sakit, kemudian tua, wanita hamil, wanita menyusui. Adapun orang yang bekerja berat ini tidak masuk. Maka hukum asal orang yang bekerja berat, hukum asalnya wajib untuk berpuasa. Bagaimana kalau tidak kuat, misalkan dia tidak kuat? Ada beberapa solusi kalau seandainya dia tidak mampu untuk berpuasa padahal dia harus bekerja. Solusi pertama, misalkan ini, yang pertama dia ganti pekerjaan. Jadi 11 bulan mungkin dia kuli bangunan, khusus untuk Ramadan dia ganti pekerjaan. Mungkin libur jadi kuli, kemudian selama Ramadan mungkin dia jualan es degan misalkan. Ini solusi, dan ini bagus tentunya, sehingga dia bisa berpuasa Ramadan. Atau kalau dia tidak mampu, dia tidak punya skill, raiso dodolan, cuma isone kuli bangunan tok, misalnya kon dodolan raiso, kon dodolan gorengan raiso, misalkan itu, dia cuma punya skill jadi kuli bangunan. Maka solusi kedua, dia bisa menabung. 11 bulan dia bekerja mencari dunia dan sambil menabung, sehingga bulan Ramadan dia tidak kerja. Ini solusi yang kedua. Jadi dia nabung sehingga dia nanti Ramadan bisa tetap berpuasa. Kalau seandainya nggak cukup Pak, ya gajian tanggal 25, tanggal 15 habis. Enggak, jangankan nabung, belum akhir bulan sudah habis. Maka solusi yang ketiga, ini cuma solusi saja, misalkan dia bisa geser waktu kerja. Kalau seandainya dia bekerja kuli bangunan, normalnya jam 8 pagi sampai jam 4, mungkin geser jam 6 sampai jam 11 misalnya, istirahat, kemudian jam 1 sampai jam 3 selesai misalkan. Ini solusi-solusi yang bisa kita berikan. Kemudian bagaimana kalau seandainya ada orang yang dia tetap harus bekerja seperti itu, kudu ngaspal jalan, misalkan kudu duduk sumur dan seterusnya. Tadi sudah kita sampaikan, hukum asalnya tetap wajib untuk berpuasa. Maka tidak boleh orang yang bekerja berat seperti ini sejak awal dia sudah niat untuk tidak puasa. Saya ulangi, sejak awal dia tidak boleh untuk tidak berpuasa. Kalau memang dia harus bekerja berat seperti itu, maka seperti ini solusinya. Bulan Agustus panas, harus ngedus, kudu tandur, kudu tandur enggak ya? Tandur enggak ada banyu, kudu ngedus, kudu duduk sumur, panas. Maka solusinya dia hari itu tetap sahur dan dia tetap berniat untuk puasa. Kemudian dia bekerja, jam 2 siang, panas, ngorong, haus, dayeng-dayeng, tele-tele, maka bagi dia boleh untuk buka. Jelas ya? Tapi dia nggak boleh sejak awal sudah nggak poso, itu nggak boleh, haram. Dia boleh untuk berbuka hanya ketika sudah nggak kuat. Jadi dia normal sahur, niat poso, lalu dia bekerja. Jam 7 mulai kerja, jam 2, jam 1 panas, ngorong, haus, deyeng-deyeng, tele-tele, arep
Maka bagi dia boleh untuk buka, tapi nanti dia wajib mengqadha alias mengganti di hari lain. Contoh si fulan, karena dia kuli bangunan, besok ada jadwal untuk bekerja hari Senin, hari aktif. Si fulan ini dia sengaja tidak puasa, dia sudah punya tekad kuat untuk tidak poso, dia nggak sahur, jelas ya. Kemudian jam 6 pagi hari Senin pagi dia ditelepon, "Mas, hari ini libur, materialnya durung teko." Lah iya, wis kadung salah pandek nih. Ini kesalahan dia. Lah saya mungkin, ya mungkin, semua serba mungkin. Atau si fulan, karena dia memang dasarnya males, dia sudah, jadi pekerjaannya itu jadi alasan sehingga dia nggak puasa. Dia males, kemudian mau kerja, hari itu dia sengaja nggak puasa, nggak sahur. Kemudian ternyata hari itu dingin, udan, ya saya dingin, udan, adem. Ketika dia kerja, orang ngorong, orang lemes banget. Padahal dia sudah kadung orang poso. Sing salah sopo ya sampean itu. Contoh yang ketiga, si fulan, dia sudah sengaja nggak puasa, kemudian ternyata hari itu mandori apian, "Mas, wes dino iki tak kurting, pulang gasi jam 09.00 bali gasi, gaji tetap utuh penuh." Nah iya, wes kadung ora poso, ternyata kerjane cuma seperempat dino. Sopong sing salah ya sampean, jelas ya. Makanya hukum asal pekerja berat itu dia tetap wajib puasa. Karena ini bulan Ramadan, bulan yang mulia, kita wajib untuk mengagungkan bulan yang mulia ini. Maka kalau ada seorang laki-laki atau seorang wanita nih, atau ada anak, karena dia belum balik, maka dia tidak puasa Ramadan. Jam 10 pagi dia mimpi basah pertama, perdana, berarti dia masuk tanda balik, maka sejak itu dia tidak boleh buka. Ya sih, karena dia sudah masuk usia balik. Paham betul? Jelas ya? Atau gini, misalkan si fulan dari pagi dia gila, misalkan dia gila, maka dia tidak wajib puasa. Jam 1 siang dia waras, dia sembuh dari gilanya, maka sejak detik itu dia tidak boleh berbuka. Dia harus puasa sampai maghrib dalam rangka untuk mengamalkan kewajiban dia dan menghormati bulan Ramadan. Kemudian anak-anak juga di dalam rangka menghormati bulan Ramadan, anak-anak ketika tidak puasa ya boleh, tapi makannya, minumnya sembunyi. Maka para ulama melarang kita membuka warung makanan matang, minuman matang yang diduga kuat dimakan di siang Ramadan. Tapi kalau kita buka warung, jual minuman, makanan sore untuk buka ya boleh. Tapi kalau kita membuka warung pagi yang diduga kuat itu dikonsumsi siang Ramadan, maka hukumnya terlarang karena ini tidak mengagungkan bulan Ramadan. Meskipun yang beli orang-orang kafir, yang beli mungkin wanita haid, ini kurang bagus ya, karena tidak menghormati, tidak mengagungkan bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan maksimal dan mendapatkan pahala surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.